Oke, jadi ini adalah sistem Ubuntu yang saya install di dalam handphone Android. Ini kita install tanpa menggunakan akses root dan Ubuntu ini bisa menampilkan desktop environment di dalam handphone kita. Ini sangat berguna banget buat kalian yang pengen menikmati sistem Ubuntu atau pengen menikmati dari sistem kayak kita mengoperasikan laptop atau komputer di dalam handphone. Kalian bisa cobain Ubuntu ini. Oke, halo guys, assalamualaikum. Kita jumpa lagi di channel YouTube aku. Jadi pada video kali ini kita di sini bakal install Ubuntu di dalam handphone Android kita. Nah, untuk penampakan Ubuntunya itu nanti seperti ini ya guys ya. Nah, seperti yang ini. Jadi nanti kita akan install seperti ini dalam handphone Android kita dan ini tanpa menggunakan akses root. Adapun beberapa tampilannya nanti akan seperti ini. Kita nanti akan jelaskan tentang bagaimana cara pemasangannya sampai selesai hingga berhasil. Jadi simak video ini sampai akhir. Buat teman-teman di sini yang belum subscribe channel aku, bisa kalian klik tombol subscribe-nya dulu supaya di sini saya lebih semangat lagi untuk membuat video yang menarik untuk kalian. Nah, di sini untuk pemasangannya itu menggunakan termux seperti ini. Kita clear dulu ya, atau kita exit dulu. Kita betul-betul mulai dari awal. Kita buka termux. Ini adalah termux saya. Dan di sini saya menggunakan termux yang versi berapa dan juga di sini Android yang versi berapa. Kita lihat bareng-bareng. Di sini saya menggunakan Android yang versi 14. Saya menggunakan Poco. Kernelnya ini dan RAM-nya saya menggunakan RAM yang 12 GB. Sebetulnya RAM di sini nggak berpengaruh ya, mau pakai RAM 4 juga bisa. Namun kita di sini pakai yang paling terbaik karena di sini kita membutuhkan spek handphone yang sangat tinggi karena saya juga menggunakan perekaman layar yang ada di dalam handphone. Oke, di sini kita juga udah disediakan untuk step by stepnya dan sebelumnya juga di sini kita udah menginstal dari Ubuntu. Jadi kita langsung cobain aja. Untuk membukanya seperti ini. Ubuntu, kita udah menginstal Ubuntu, jadi kita bukanya tinggal ketik Ubuntu aja seperti ini. Kalau sudah selesai, tinggal VNC server VNC start ya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik tombol enter. Supaya kita bisa masuk ke dalam desktop environment Ubuntu, kita ketikkan VNC start. Dan ketika sudah seperti itu, kita masuk ke dalam VNC player atau di sini saya menggunakan dari NetHunter Cake. Tinggal kita klik Ubuntu. Nah, kita di sini udah menggunakan operation system dari Ubuntu. Kita di sini bisa membuka browser. Oke, browsernya belum terinstall. Kita bisa membuka file di sini. Kita di sini bisa membuka dari terminal. Coba deh kita klik terminal. Di sini kita coba Neofet. Oke, kita klik Neofet, ini udah ada seperti ini ya. Kita menggunakan dari Ubuntu yang versi berapa? Kita perbesar dulu. Ubuntu yang versi 25.4 ya. Oke, sistem seperti ini. RAM-nya juga terbaca dia RAM 12 GB. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk install Ubuntunya? Kita balik ke termux terlebih dahulu ya. Kita exit. Di sini kita ketik dulu Ubuntu stop. VNC stop maksudnya, bukan Ubuntu stop. Oke, lalu kita exit. Kita clear. Langkah-langkahnya apa aja yang harus kita siapkan untuk menginstal dari Ubuntu ini? Udah disiapkan semua di GitHub-nya. Oke, langkah yang awal ini di sini kita ketik pkg update ya. Saya di sini udah pkg update, jadi kita pkg install wget ya, kita copy
di sini. Lalu kita masuk ke dalam Ubuntu. Kita tempel di sini. Bisa nggak ditempel di sini? Oke, nggak bisa ya. Jadi harus manual seperti ini, paste. Oke, nggak bisa. Jadi kita harus bener-bener, nah seperti ini. Di bagian belakang juga hilangin. Nah, seperti ini. PKG install get. Ditunggu sampai prosesnya selesai. Ini karena udah menginstal, jadi kita tampilannya akan seperti ini. Yang kedua, kita harus git clone sistem Ubuntu-nya. Nah, yang ini. Oke. Kita salin, kita masuk lagi ke termuk, kita tempel di sini. Lalu klik tombol enter. Already exists, maksudnya di sini kita udah mendownload. Coba kita ls, kita lihat ya ada Ubuntu ya. Ubuntu modded udah ada nih yang ini. Sekarang kita lanjut ke step yang selanjutnya. Ini arahan menginstal seperti ini ya. Kita ketik cd ubuntu mod. Kita salin, kita masuk ke termuk lagi. Oke, kita masuk ke termuk lagi, kita paste di sini. Kita enter, kita udah masuk ke dalam Ubuntu-nya. Sekarang kita tempelkan untuk script yang selanjutnya, yaitu bash setup.sh. Ini juga sudah saya lakukan ya. Jadi kalian tinggal mengikuti aja yang ada di sini. Gampang banget seperti ini. Lalu kita klik tombol enter. Nah, kalau misalnya kita udah ngedownload semua paket-paketnya, di antaranya ada distro already exists, sudah terinstall, jadi kita nggak perlu menginstal lagi. Maka keterangannya akan seperti ini. Coba kita ls. Ya, distro udah ada nih. Nah, distronya yang ini. Jadi kita tinggal lanjut ke step selanjutnya. Kalau misalnya kalian belum download paket dari Ubuntu-nya, yaitu paket setup-nya, itu kalian di situ tinggal ditunggu sampai prosesnya selesai. Itu membutuhkan waktu lama ya guys ya. Nah, di sini untuk start Ubuntu-nya, kalian ketik Ubuntu, lalu bash user.sh. Oke, di sini kita ketik Ubuntu. Seperti ini. Untuk masuk ke dalam program Ubuntu-nya, di sini kita udah masuk, lalu ketik bash, apa tadi? Kita lihat, user.sh. Kita enter. Oke, kita ls lagi ya. Kita ulangi. Oke, kita ulangi di sini. Bash user.sh ya. Harusnya bisa. Tapi ini kok error. Coba kita ulangi. Kita masuk ke Ubuntu dulu. Oke, ulangi ya. Ubuntu. Lalu kita ketik bash user.sh. Oke, kalau sudah, tinggal kita langsung lanjut ke sudo bash gui.sh. Oke, ini kita copy dulu, kita salin, kita copy ke sini, ke termuk. Lalu kita klik tombol enter. Nah, dia sedang menjalankan atau mendownload semua paket-paket yang dibutuhkan. Kita tinggal tunggu aja sampai proses pendownloadannya dan pemasangannya selesai. Jadi kalau misalnya kita udah pernah ngedownload mah, di sini kita nggak perlu untuk ngedownload ulang ya, tinggal dicek-cek doang. Ini di sini yang warna-warna hijau ini berarti dia sedang mengecek semua paket-paket kita. Ini dia artinya sudah berhasil diinstal, jadi kita nggak perlu untuk menginstal lagi. Nah, tinggal ditunggu sampai proses pengecekannya selesai. Jadi kalau misalnya kalian di sini belum pernah mendownload, itu ya nanti akan ngedownload ulang. Di sini kalian mau pakai browser yang mana? Pakai yang Firefox atau yang Chromium? Kita gunakan yang Chromium aja. Kita pilih nomor 2. Terus di sini untuk dari
Aplikasinya mau pakai yang mana? Kita pakai nomor 1 aja seperti ini. Terus di sini untuk media playernya mau pakai yang mana? Kita pakai yang VLC player aja atau MPV yang recommended aja deh, nomor 1. Nah, karena tadi di sini kita belum download MPV, jadi di sini dia bakal nge-download ulang dari MPV, Chromium, Snapseed, dan tinggal ditunggu sampai proses pendownloadannya ini selesai. Harusnya tadi saya pilih yang nomor 2 aja ya, karena yang nomor 2 itu tadi sama saya udah di-download sebelumnya. Oke, tinggal ditunggu sampai proses pendownloadannya ini selesai. Membutuhkan waktu sedikit lama ya, tergantung dari koneksi internet kalian. Oke, baik. Nyampe tahap ini, itu prosesnya udah selesai ya. Di sini, kita disuruh untuk ketik VNC start to run VNC server. Oke, kita ketik ya, VNC start. Nah, lalu kita klik tombol enter. Nah, di sini, itu kalau misalnya kalian belum bikin password, silakan kalian ketikkan password 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Kayak gitu. Nanti kalau disuruh untuk ngetik password ulang, juga silakan ketik seperti itu hingga selesai. Nah, ketika sudah selesai, ini berarti VNC-nya udah berjalan. Kita bisa membuka desktop environment-nya menggunakan NetHunter Cake. Nanti untuk file NetHunter Cake, itu juga kita akan sertakan di deskripsi. Di sini, oke, sebentar. Nah, di sini kalian klik tombol plus di sini ya. Klik tombol plus. Di sini kalian ketikkan localhost. Localhost sama dengan 1. Di sini kita juga ganti 59001. Terus di sini untuk namanya saya kasih nama terserah ya. Nah, seperti ini. Lalu ini passwordnya, silakan kalian masukkan password yang udah kalian kasih tadi. Kalau passwordnya punya saya adalah 11223344. Lalu kalian klik tombol simpan yang ada di sini. Oke. Setelah disimpan, kalian tinggal diklik aja seperti ini. Maka dia bakal connect ke dalam Ubuntu portnya. Nah, ini Ubuntu-nya sudah jadi, dia sudah terbuka seperti ini. Dan sekarang kita coba ketik neofet. Oke, saya ulangi, neofet. Nah, maka sistem Ubuntu-nya udah terinstall di dalam handphone kita. Oke, seperti ini ya guys ya. Kalau kita buka di sini untuk aplikasi-aplikasinya juga udah banyak. Ini lebih enak pakai mode landscape. Untuk supaya kalian bisa ke mode landscape di sini ke bagian setting. Kita coba lihat dulu. Apakah ada mode untuk landscape-nya? Sebetulnya tinggal kalian miringkan handphonenya aja, dia udah berubah ke landscape ya. Coba kita cek di sini. Oke, dia nggak berubah ke landscape. Nah, dia berubah ke landscape seperti ini. Pokoknya ini udah bagus banget, udah keren banget, dan silakan kalian selamat mencoba ya guys ya. Mungkin cukup sekian. Apabila ada yang bingung, silakan kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.